Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita kembali masuk di materi perkuliahan fikih Munakahat 1 untuk kelas HKI apa ini? HKI C, betul ya? Betul Pak, betul. Baik. HKI C. Dan sampai sekarang kita sudah masuk pertemuan ke berapa ini? Kelima ya, betul ya? Hari ini sudah masuk ke pertemuan kelima selama satu semester ini. Kalau kemarin sudah kita bahas materi tentang akad pernikahan. Nah, untuk kali ini materinya adalah materi tentang mahar. Oke ya, mahar. Baik. Supaya lebih cepat, saya langsung saja buka materi modulnya. Oke, sebentar, saya share screen. Share screen, ini dia. Nah, oke, sudah bisa dilihat. Nah, inilah modul tentang mahar. Dan sudah saya bagikan di Google Classroom ya, materi mahar ini. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya-tanya dulu sama siapa. Oke, saya stop dulu. Oke, saya mau tanya, tolong diaktifkan videonya semuanya coba. Saya mau ngecek kesiapan kalian. Coba diaktifkan dulu videonya. Mana ini? Lola, Nur Nasyifa ada. Mana videonya Lola? Nah. Hadir Pak. Ardia mana videonya? Ardia, mana Ardia? Naufal Fahri, Ardia Naufal Fahri, mana? Hadir Pak. Nah, oke, munculkan. Ini Nur Megasari, mana Nur Megasari? Videonya Nur Megasari. Mana Nur Megasari? Ada nggak? Hadir Pak. Nah, gitu dong tampil. Afriani, mana Afriani? Hadir Pak. Indriani, mana Indriani? Videonya? Iya Pak, udah. Tampil dong, supaya kelihatan. Oke, baik. Saya mau tanya ke ini deh. Ini siapa ini namanya? Iva Khalifah. Nah, Iva Khalifah ini dia. Ya, mana Iva? Suaranya diaktifkan. Hadir Pak. Oke, Iva, kamu dari mana rumahnya Iva? Dari Pandeglang Pak. Hah? Mana? Dari Pandeglang. Oh, Pandeglang. Pandeglang. Pandeglangnya mana Iva? Benyekek. Oke, ya. Saya tanya, kamu sudah nikah belum? Belum Pak. Kayaknya tipe-tipe sudah punya suami ini, belum ya? Belum Pak. Belum ada potongan ya? Iya. Berarti kamu belum pernah membahas tentang mahar. Belum pernah kamu bahas mengenai mahar ini ya? Jadi belum pernah kamu Belum Pak. ditanya oleh seorang laki-laki, Neng Iva Sabraha,
maharna? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Belum, Pak. Oke, saya tanya. Coba kamu jelaskan mahar itu apa pengertiannya coba. Yang kamu tahu mahar itu apa? Eh, Hmm? mahar itu suatu yang dilaksanakan ketika seorang laki-laki dan perempuan akan melaksanakan suatu pernikahan. Dan mahar itu bisa berbentuk seperti tunai. Tunai. Tunai apa? Gitu sih, Pak. Tunai itu maksudnya uang tunai. Uang maksudnya. Uang. Ya, Kalau bukan uang nggak boleh. dalam Gitu berbentuk ya? uang. Ya. Kalau bukan uang nggak boleh. Hah? Bisa sih, Pak. Nah, terus apa berarti? Kurang tahu juga. Kurang tahu. Muter-muter kamu jawabannya. Oke, baik. Hatur nuhun kepada calon Iya, Pak. mempelai perempuan nih. Nggak tahu calon mempelai laki-lakinya siapa ini. Oke, berikutnya saya tanya. Saya mau nanya yang perempuan dulu dah ini. Oke, ini Nur Megasari. Nur Megasari. Yo, Iya, Pak. mana rumahnya Nur? Kamu Nur? Di Baros, Pak. Oh, Baros, masih Banten ya. Jawa apa Sunda? Sunda. Sunda, oke. Udah nikah belum? Belum, Bapak. Belum. Tapi pengen kan? Ya. Mau, insya Allah. Mau. Oh. Tuh, makanya jawab tuh Fadil Hamdi tuh. Tuh calonnya itu Fadil Hamdi. Dengerin tuh Fadil Hamdi ya. Oke, sekarang saya tanya Mega Nur, kamu Ya, tahu nggak apa itu mahar? mahar itu pemberian dari seorang pria atau calon suami dari apa yang namanya, Pak? Nanti ulangi, Pak. Mahar adalah suatu pemberian dari seorang calon suami kepada calon istri yang dimana bisa berupa barang atau apa ya, Pak? Kayak contoh surat kayak gitu, Pak. Apa Soalnya surat? kan di situ Surat? ya Kok surat? Maksudnya surat? surat kayak membacakan hafalan dari Quran, Pak. Berarti tidak harus Surat barang dari ya? Allah. Mahar tidak harus barang. Iya, Pak. Oh, putus-putus suaranya. Oke, mahar tidak harus barang, bisa berupa yang lain gitu ya. Yang penting apa? Iya, Pak. Yang penting perempuan yang minta, betul ya? Iya, Pak. Yang penting ridho si perempuannya. Oke. Kamu minta apa nanti maharnya dari itu Fadil Hamdi? Mau minta apa kamu? Hah? Ketawa malah. Hah? Kesimpulan ini sebenarnya sebaik-baiknya lelaki adalah yang bisa memberi mahar kepada wanita itu dengan sebaik mungkin gitu, Pak. Dan sebaik-baik wanita adalah yang bisa menerima mahar dengan apa ya? Dengan apa? Ya punya ridho lah. Dengan Ridho ya. Hasilnya Kamu bahas. Ridho cuma dibayar 10.000 misalnya. Ridho kamu. Misalnya Fadil tuh ngasih kamu mahar dengan mahar 10.000 rupiah. Mau? Hah? Kalau misalkan ridho, ya bisa, Pak. Bisa. Asalkan cinta gitu ya. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Bisa jadi tuh Fadil. Dengarkan Fadil. Oke, ya sudah. Baik. Satu lagi terakhir nih. Saya tanya yang di luar Banten nih. Siapa tahu ada nggak? Ada nggak yang di luar Banten? Coba. Siapa yang luar Banten? Misalnya dari Lampung atau dari Jawa Tengah atau dari Jakarta. Jawa Barat, Pak. Jawa Barat itu mah sama. Jangan Banten dan Jawa Barat deh, yang lain. Yang Jakarta ada nggak? Jakarta siapa? Jakarta. Ada. Yang perempuan ada nggak? Jakarta. Ada, Pak. Pak Indri. Siapa? Hah? Indriani, Pak. Betul Indri ya? Oke, sebentar. Indri. Mana videonya? Mana videonya Indri? Iya, Pak. Ini Pak udah ada. Oke. Nah, oke, coba
Kamu Jakartanya mana, Indri? Jakarta Barat, Pak. Asli Jakarta atau mana? Iya, asli Jakarta, Betawi. Batawi ya, Batawi. Oke. Iya. Oke, Indri, saya tanya. Tahu nggak apa? Apa, Pak? Tahu nggak apa itu mahar? Mahar ya itu mas kawin, Pak. Syarat untuk seorang laki-laki untuk apa sih mempelai wanita. Suaranya rame kamu. Suaranya enggak jelas. Bapak lagi di luar kok, Pak. Jangan di luar, di dalam aja. Lagi di kereta itu, lagi di kereta, Pak. Lagi di kereta. Kereta, waduh. Ya sudahlah, enggak usah. Udah, Bapak. Ya udah deh, kamu di kereta nih lagi KRL. Ya sudah. Oke, ya sudah cukup ya. Oke, perhatikan aja. Nah, sekarang gini ya. Saya kira cukup. Saya tanya ini kenapa? Karena ini berkaitan dengan ya adat istiadat ya, mahar, tentang mahar. Nanti akan ada tugasnya. Nanti ada tugas yang akan saya berikan kepada kalian yang itu nanti berhubungan dengan tradisi. Masih ada kaitannya dengan mahar juga. Oke, baik, kita mulai saja ya. Saya share modulnya, ini dia. Ya, oke, baik, perhatikan. Nah, ini dia mahar. Nah, nanti ada 3 hal yang akan kita pelajari ya. Pertama adalah pengertiannya, itu ya. Yang kedua adalah syarat-syarat mahar. Dan yang ketiga adalah macam dan kadar mahar. Oke, ada 3 itu tadi. Oke, baik. Yang pertama kita bahas dulu pengertiannya. Ini dia pengertian mahar. Mahar adalah, ini saya ambil dari ini ya, dari definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih dari seorang istri kepada suaminya. Jadi artinya adalah mahar adalah simbolisasi dari kecintaan suami kepada istri. Jadi suami akan menunjukkan cinta kasihnya kepada istrinya pertama kali dalam hidup dimulai dari apa? Dari adanya mahar. Nah, mahar itulah yang menjadi simbol atau wujud dari kecintaan suami kepada istri. Berarti kalau seorang suami memberikan mahar, tapi tidak ada cinta di dalam hatinya, maka itu jadi hampa, jadi sia-sia pemberian suami itu. Jadi lebih baik jika orang memberikan sesuatu atau suami memberikan mahar kepada istrinya, itu juga diimbangi dengan kecintaan dia kepada istri. Kenapa? Ya karena memang tujuannya di situ. Mahar. Nah itu pengertiannya ya. Nah sedangkan Imam Syafi'i mengatakan juga ada tambahannya. Tambahannya apa? Sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk, nah ini tambahnya, untuk dapat menguasai seluruh anggota badan. Untuk dapat menguasai seluruh anggota badan. Jadi Imam Syafi'i memberikan tambahan target atau tujuan dari adanya mahar apa? Agar bisa berhubungan seksual di antara suami dan istri. Jadi halal hubungan seksualnya. Ya kalau bahasa kasarnya sama seperti seorang laki-laki membeli badannya perempuan. Tetapi karena Islam itu tidak kasar, tidak frontal ketika memberikan makna mahar, maka dibuatkan penghalusan bahasa atau eufemisme. Pemberian suami kepada istri dengan penuh kecintaan, dengan penuh ketulusan. Jadi bukan membeli, tapi adalah bentuk cinta kasih seorang suami kepada istri. Jadi seperti itu ya, ada tambahan dari Imam Syafi'i dalam memaknai mahar yang ada. Oke. Nah, itu pengertiannya. Nah, sedangkan
Istilah mahar itu sendiri ada beberapa yang kita kenal dalam istilah fuqaha. Misalnya ada sidak, ya, sidak, nihlah juga dipakai kalimat nihlah, dan faridoh, faridoh, sidak atau sodaqah, nihlah, dan faridoh. Ada 3 istilah mahar itu. Ya, kalau di Indonesia ada istilah lagi apa? Mas kawin. Mas kawin. Atau di Banten ada lagi istilahnya apa? Seserahan. Tapi ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan seserahan itu bukan mahar. Seserahannya beda lagi. Ada hal yang harus dipenuhi oleh calon suami sekedar mahar. Apa? Ya misalnya biaya perkawinan atau biaya tukon, kata orang Jawa tukon. Membeli atau menebus istri dari orang tuanya, itu tukon. Atau apa, saya tidak tahu ya di Banten itu apa ada istilah tersendiri atau bagaimana, atau mungkin seserahan bisa disebut juga sebagai mahar ya. Nah, saya tidak tahu, nanti itu tugas kalian, nanti akan saya berikan tugas. Oke, baik, itu istilah-istilah yang terkait dengan mahar. Nah, sekarang hukumnya bagaimana mahar? Nah, kita tahu ya di mazhab Syafi'iyah itu syurutus sihah atau syarat sahnya perkawinan itu harus ada mahar. Syarat-syaratnya nikah itu harus ada mahar. Di mazhab Malikiyah bahkan mahar itu menjadi rukun nikah. Nah, melihat adanya penempatan strategis dan signifikan dari mahar, maka bisa dikatakan bahwa hukum memberikan mahar itu wajib. Jadi tidak boleh tidak, atau tidak boleh tanpa ada mahar dalam sebuah perkawinan. Harus ada itu. Jadi tidak boleh tidak. Misalnya seorang laki-laki menikah, akadnya, ucapan sigotnya, saya terima nikah dan kawinnya Siti dengan tunai, atau saya terima nikahnya Siti binti siapa, selesai, udah ada omongan lagi, tidak ada keterangan mahar, itu tidak bisa. Atau tidak ada serah terima dari suami kepada si istri mengenai berapa mahar yang diberikan, itu tidak bisa. Artinya hukum mahar itu sudah jelas dalam akad nikah, itu wajib. Penempatannya sudah sedemikian tegas ya. Kalau di Syafi'iyah dan Hanabilah syarat sahnya nikah ya harus ada mahar. Di Malikiyah bahkan ditempatkan mahar sebagai rukun nikah. Jadi hukumnya menjadi wajib. Itu hukum mahar ya. Nah, berikutnya adalah syarat mahar. Nah, tadi saya juga menjelaskan mengenai syarat-syarat mahar. Nah, apa saja syarat-syarat mahar? Nah, itu ada 4 ya, perhatikan. Ada 4. Yang pertama, ini dia. Harta atau bendanya, atau harta mahar atau benda mahar itu harus berharga. Perhatikan, harus berharga. Maksudnya bagaimana? Ya, mahar itu harus sesuatu atau harus berupa benda yang dipandang berharga. Bagi siapa? Bagi istri. Tidak boleh mahar itu diberikan tapi tidak ada pandangan, tidak ada pendapat dari pihak istri, dari si calon suami, calon istri, tidak ada keterangan itu. Itu harus dipertimbangkan. Jadi misalnya gini, kalau mau melamar biasanya kan si calon suami bertanya, mohon maaf kepada bapak ibu dari calon istri saya, mohon arahannya jika nanti perkawinan akan dilangsungkan atau akad nikah akan dilaksanakan, kira-kira berapa mahar yang akan diminta oleh calon istri. Kemudian bapak ibunya calon suami istri akan bertanya kepada si anaknya, Neng, kira-kira kamu minta berapa maharnya? Silakan diungkapkan, silakan disampaikan. Atau bukan minta berapa, minta apa? Apa ya, bukan berapa dulu, apa dulu. Kamu minta apa, Neng? Minta rumah, minta kendaraan, minta tanah, minta sawah, atau apa? Terserah. Kalau sudah disebutkan nama bendanya, lalu berapa mintanya?
Gitu. Jadi bendanya apa? Uang atau barang, kemudian berapa nilainya? Berapa? Kalau uang berapa jumlahnya? Kalau barang berapa nilainya? Gitu ya. Disebutkan. Dan harus berharga bagi istri. Sebab mahar itu adalah hak mutlak dari istri. Ya, bukan hak bersama, bukan harta bersama. Mahar adalah mutlak harta istri. Jadi kalau misalnya nanti setelah pernikahan berlangsung, suaminya make harta itu, misalnya emas dipakai oleh suami, maka itu adalah utangnya istri, utang kepada istri. Suami wajib untuk mengembalikan. Wajib untuk mengembalikan. Jadi itu ya, mahar harus syaratnya harus berharga. Dan berharga itu tidak harus berupa emas, bisa dalam bentuk yang lain. Maka dari itu kalian pernah dengar ada sebuah perkawinan maharnya cuma sandal jepit. Pernah kan dengar ya, mahar pakai sandal jepit. Ya karena istri memang butuhnya itu. Atau mahar apa? Minum air putih. Berharga bagi istri ya tidak apa-apa, boleh. Bernilai bagi istri. Dan lain-lain sebagainya. Itu syarat yang pertama ya. Yang kedua adalah barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Nah ini dia. Jadi artinya apa? Bendanya harus suci. Jadi tidak boleh yang haram, tidak boleh yang najis. Misalnya khamar atau darah atau anjing atau babi dan lain sebagainya. Yang najis-najis itu tidak boleh digunakan sebagai mahar. Karena hukum dari benda-benda itu ya najis dan hukumnya haram. Nah itu dia ya yang kedua. Yang ketiga adalah barangnya bukan barang ghasab. Maksudnya apa? Ghasab itu mengambil barang milik orang lain tanpa seizin orangnya, tetapi bukan untuk dimiliki selamanya, melainkan akan dikembalikan suatu saat. Misalnya si calon suami itu mau kawin 2 minggu lagi, terus dia bingung. Calon istrinya bilang, saya minta dikasih mahar kalung emas, apa aja, beratnya terserah, pokoknya kalung emas. Si suaminya bingung, gimana saya dapat uang untuk bisa membeli kalung? Kalung itu kan rata-rata gramnya itu 5 gram ke atas, tidak ada yang 1 gram kalung itu. Sedangkan saya sedang tidak punya uang banyak nih. Kalau 5 gram itu kan bisa 2 juta lebih itu. 5 gram. Bisa sampai 4 juta. Saya tidak ada uang ini, gimana caranya ya? Nah, akhirnya si calon suami itu datang ke rumah orang tuanya untuk konsultasi. Begitu sampai rumah, orang tuanya nggak ada. Terus karena tidak ada, masuklah si laki-laki ini ke kamar ibunya. Terus dia lihat di situ ada lemari yang terbuka. Wah, kaget si anaknya ini. Karena dia melihat di dalam lemari itu ada yang berkilau-kilau emasnya. Apa ini? Oh ternyata dilihat situ ada kalung. Ada kalung, wah lumayan ini. Oke, ini kan punya ibu saya pinjam dulu deh. Saya bawa saya dulu, tapi tidak ngomong. Nanti kalau saya sudah selesai, akad sudah selesai, baru saya bilang ke ibu saya, Bu, saya pinjam kalungnya ya, saya pakai untuk mahar. Nah, karena statusnya ini tidak diizinkan, barang ini diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka itu hukumnya ghasab. Tidak boleh mahar itu berasal dari barang ghasab. Nah, barang ghasab saja nggak boleh, apalagi barang curian, gitu logikanya. Gitu ya, apa namanya? Qiyas aulawinya. Barang ghasab saja nggak boleh, apalagi barang curian. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Maksudnya gimana? Misalnya dalam akad disebutkan dengan mas kawin rumah. Pertanyaannya jelas nggak rumah itu? Ya nggak jelas, rumah apa yang maksudnya? Harusnya diberikan penjelasan. Dengan mas kawin 1 unit rumah tipe 36 dengan luas tanah 107 meter persegi yang terletak di jalan ini, nomor ini, kampung ini, kecamatan ini, dan seterusnya. Dijelaskan. Dibayar tunai. Nah, jadi gitu. Harus jelas.
Bahkan ketika syarat terima harus sudah dijelaskan, harus ada sertifikatnya misalnya kalau sudah bersertifikat gitu. Kalau itu maharnya rumah. Kalau mobil gimana? Boleh, tapi harus dijelaskan mereknya apa, tahun produksinya kapan, serinya nomor berapa dan lain sebagainya. Itu dijelaskan, harus dirinci. Jadi tidak boleh hanya sekedar dengan mas kawin emas. Emas apa? Perhiasan. Perhiasan apa? Nah, dijelaskan. Harus dijelaskan. Saya dulu waktu menikah, saya ngasih istri saya seperangkat alat sholat, kemudian cincin 3 gram emas, 3 gram, dan uang tunai 225.000. Saya jelaskan, saya uraikan, saya sebutkan itu. Gitu. Karena memang mahar itu harus jelas, bukan yang tidak jelas atau tidak disebutkan jenisnya. Gitu. Nah, itulah 4 syarat barang yang harus dipenuhi ketika dijadikan mahar. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kadar mahar. Nah, untuk kadar mahar itu ulama fikih sepakat bahwa mahar tidak ada batas tertingginya, tidak ada batasannya. Untuk yang tertinggi berapa? Tidak ada batasan. Silahkan, terserah kemampuan masing-masing. Mau dikasih batas yang maksimal 1 miliar rupiah silahkan, yang penting mampu. Tetapi menurut mereka bahwa ulama fikih berbeda pendapat tentang batas terendahnya. Nah, ini ada perbedaan, ada batasnya. Kita lihat. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Saud, dan Fuqaha Madinah berpendapat bahwa dalam mahar tidak ada batas terendahnya. Ini Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kawan-kawan. Tidak ada batas terendahnya. Sama juga tidak ada batas tertingginya. Terserah mau berapa silahkan. Tidak diatur. Itu Imam Ahmad dan kawan-kawan. Nah, sedangkan menurut Imam Malik, mahar itu ada batas terendah. Berapa? Paling sedikit 1/4 dinar emas murni. 1/4 dinar. Atau 3 dirham. Perak 3 dirham. 1/4 dinar emas atau seberat 3 dirham perak. Atau yang sebanding dengan keduanya itu. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat mahar itu paling sedikit 10 dirham. Bahkan ada yang mengatakan 5 dirham. Dan ada yang mengatakan 40 dirham. Nah, itu batas terendahnya menurut Imam Hanafi. Nah, itulah kadar mahar yang diungkapkan oleh para ulama, adakah batas terendah dan batas tertingginya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah macam-macam mahar. Oke, saya percepat saja ya. Mahar itu ada 2 ya. Pertama, mahar musamah, ini dia ya. Dan mahar misil atau mahrul misli. Atau dibuat gampang aja mahar misil. Nah, apa mahar musamah? Mahar musamah adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Jadi disebutkan ya. Dengan mas kawin, uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Nah, disebutkan 3 juta rupiah. Sedangkan mahar misil itu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya, baik di saat sebelum ataupun ketika terjadi akad nikah. Ini tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan, maka harus ada ketentuannya. Bagaimana ketentuannya? Ya bisa dengan mengukur mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Dilihat ibunya dulu pernah dapat mahar berapa. Nah, pakai itu standarnya. Orang tua yang lain, misalnya bibi atau saudara kandung pernah nikah, dapat berapa? Nah, itu dipakai sebagai standar bagi dia untuk menentukan mahar misilnya. Gitu ya. Nah, itu mahar misil. Mahar musamah dan mahar misil. Mahar musamah yang disebutkan saat akad nikah dan mahar misil, mahar yang tidak disebutkan saat akad nikah. Oke. Nanti silakan sebagiannya ini dibaca sendiri ya. Silakan dibaca sendiri ini, nanti bisa ini tinggal baca. Dan nanti bisa kalian tanyakan. Nah, untuk KHI
di KHI disebutkan di pasal 35 sampai pasal 38. Dan pandangan KHI tentang mahar. Nah, itu juga silakan kalian baca ini, pasal 35, kemudian pasal 36, 37 dan 38. Itu aturan yang disebutkan di dalam kompilasi hukum Islam. Oke, baik. Saya beri waktu sekarang sebelum saya lanjutkan ke tugas pertanyaan mengenai, silakan bagi kalian ada yang mau bertanya, saya persilakan. Bapak izin bertanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi Namanya wabarakatuh. siapa dulu? Tar dulu. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Nurbariah, Pak. Oke, sebentar, satu-satu dong. Jangan buru-buru. Oke, silakan Bariyah. Ya, Bapak izin bertanya. Mengenai banyak kan Pak di sekitaran penduduk saya tuh Pak, Ya. dan juga di sosial media banyak sekali yang menggunakan mahar berupa surat ar-Rahman dan juga surat-surat lain lah Pak. Ya. Itu hukumnya apa ya Pak? Kan sedangkan Bapak sendiri bilang mahar itu berupa barang. Enggak, saya tidak bilang gitu. Pokoknya syarat mahar itu berharga, kan gitu ya. Kalau misalnya bagi istri, tidak apa-apa. Saya mau suami saya itu menguasai surat Ar-Rahman atau surat Al-Waqiah atau surat Yasin dan lain sebagainya. Silakan. Yang penting bagi istri bermanfaat. Silakan, tidak masalah. Yang penting berharga dan bisa diambil manfaatnya, kan begitu. Yang penting tidak haram, tidak najis, tidak curian, tidak gosok, dan halal barangnya. Ya. Terus, apa lagi? Udah jelas? Iya Pak. Untuk mengenai standar mahar itu ada nggak sih Pak? Standar apa? Standar mahar. Standar gimana maksudnya? Standar misalnya berupa air, berarti air itu boleh dimaharin dong Pak. Ya, Kan itu berharga. yang penting syaratnya terpenuhi gitu loh, Maria. Kan tadi ada 4 syaratnya ya kan? 1, berharga. 2, bukan barang curian, bukan barang gosok. 3, jelas keadaannya, disebutkan secara detail. 4, bukan barang najis. Yang itu yang penting, syaratnya terpenuhi, selesai. Mau barangnya apa terserah. Gitu. Iya kan? Nggak usah standarnya ini, syaratnya ini. Ini standar loh. Syarat mahar gitu. Oke ya, jelas ya? Iya Bapak jelas. Terima kasih Pak. Oke, ya baik. Silakan yang lain. Ada yang mau tanya nggak? Assalamualaikum Pak. Siapa? Angkat, sebutkan namanya dulu nih. Siapa? Oke, silakan Wasi Udin. Silakan Wasi. Ayo. Bukan saya Pak, enggak Bukan kamu. belum. Abdul Sultan. Pak. Siapa? Sultan Pak. Ayo Sultan, silakan Sultan. Coba yang lain diam nih. Ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Sultan Isnansyah Fazri, NIM 20.111.0007. Pak, saya izin bertanya terkait talak gugat, Pak. Nah, dalam talak gugat itu ada syarat mengembalikan mahar. Itu dalam pengembalian mahar itu dilakukan sebelum persidangan talak apa dilakukan setelah persidangan, Pak? Maksudnya dalam artian masih dalam ruang lingkup pengadilan apa setelah pengadilan itu selesai, Pak? Itu. Jadi ada pertanyaan kembali, apabila si istri tidak mampu membayarnya itu, apakah talak gugat tidak jatuh atau bagaimana, Pak? Mungkin sekian, Pak. Oke, yang saya meluruskan dulu gini ya, bukan talak gugat, ingat, bukan talak gugat, tetapi talak gugat talak atau gugat cerai. Ada 2 pilihannya, gugat talak sama gugat cerai. Kalau talak gugat bukan. Maksudnya gini, gugat talak itu apa? Ya tolak. Suami mentalak istrinya, mengajukan talak istrinya di pengadilan agama. Kalau gugat cerai, istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, atau istilah lainnya khulu gitu ya. Jadi gugat cerai itu khulu, gugat talak itu talak. Nah sekarang gimana? Kalau misalnya dalam ini maksudnya bukan gugat talak ya, tapi gugat cerai. Si istri diberi beban oleh hakim untuk membayar atau mengembalikan mahar. Wajib itu.
Itu istilahnya iwat. Istri harus membayar iwat. Ya. Dan iwatnya harus setara nilainya dengan mahar yang pernah diberikan oleh suami dulu pada saat akad nikah. Itu aturannya. Berapa? Misalnya kalau suami pernah ngasih emas 3 gram, berarti setara emas 3 gram. Misalnya berapa? Ya 2 juta misalnya. Ya berarti harus dikembalikan 2 juta itu ketika gugat cerai di pengadilan agama. Kalau suami tidak bisa, ya bagaimana pembayarannya? Ya saat biasanya ya majelis hakim akan memutuskan segera dibayarkan. Dan biasanya diputuskan dulu. Putusan gugat cerai adalah mengabulkan permohonan gugat dari pihak penggugat. Siapa? Istri. Menerima semua permohonan gugatan dari pihak istri sepenuhnya. Nah, dan ketentuannya adalah wajib istri mengembalikan biaya berupa iwat, wajib membayar iwat dengan besaran sekitar sekian. Nah, wajib itu, nggak boleh tidak. Dan biasanya pembayarannya setelah sidang selesai. Dan biasanya ditunggu itu. Akte surat cerainya akan keluar kalau sudah dibayarkan oleh si perempuan, si istri ini. Kalau belum keluar, maka akan ditangguhkan itu surat cerainya ya. Atau surat talak, akta talaknya, akta cerainya itu di pending dulu oleh pengadilan agama, tidak diberikan. Biasanya seperti itu. Supaya nanti tanggungan ini bisa dibayarkan segera setelah selesai sidang. Biasanya setelah sidang itu diproses. Proses sesudah persidangan nanti ada administrasinya apa, bayar itu kan, bayar biaya perkara, kemudian membayar apa-apa, misalnya bayar iwat, bayar segala macam di situ. Dan nanti setelah selesai bayar baru diserahkan akta cerainya. Gitu. Biasanya seperti itu di pengadilan agama. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa kamu tanyakan di mata kuliah hukum acara pengadilan agama. Karena detailnya kan beda, kadang persepsi yang saya berikan itu kadang teknisnya berbeda. Nah, nanti bisa ditanyakan di mata kuliah yang itu. Hukum acara pengadilan agama. Nanti di semester berapa itu? Semester 6 kalau nggak salah ya. 5, Pak. Kelima ya. Nah, ada yang masih kurang? Ada yang belum saya jawab? Sudah cukup jelas? Ini Pak, masih terkait hukum Pak. Ya. Jadi status perceraian sebelum setelah hulu tersebut apakah sudah jatuh atau belum Pak jika si istri belum bayar mahar? Karena sama seperti suami yang maharnya belum lunas itu kan tidak boleh menjimai istrinya gitu Pak. Pemahaman saya seperti itu. Ya nanti ada prosesnya kalau seperti itu. Misalnya benar nggak suaminya belum pernah menjima istrinya? Benar nggak? Harus ada bukti akurat itu di pengadilan agama biasanya. Ya kalau memang belum berarti kan harus, maka mahar yang dikembalikan atau si perempuan harus wajib mengembalikan separuh saja kalau belum dijima, ya kan? Aturannya begitu. Dalam fikih kan, dalam Al-Quran ada keterangannya, tidak perlu dibayar 100%, tapi bayar separuhnya saja kalau istrinya belum dijima. Dan itu diucapkan di atas sumpah. Istri bersumpah bahwa dia belum pernah berjima atau berhubungan suami istri dengan suaminya. Gitu. Ya biasanya pakai sumpah itu. Sebab apa buktinya kalau bukan sumpah? Mau pakai apa buktinya? Tidak ada itu. Atau ada bukti forensik, ada hubungan seksual ketika itu ya. Mungkin kan sudah lama itu ya hubungan seksualnya, kan sudah hilang bekas-bekasnya. Gitu. Maka biasanya di atas sumpah. Kalau untuk sebagai alat buktinya si istri bersumpah tidak pernah berhubungan seksual gitu. Ya. Oke ya Sultan ya, jelas ya? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan yang lain kalau masih ada. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu satu-satu, saya mau yang perempuan dulu ini. Yang perempuan silakan gantian. Tadi laki-laki, sekarang perempuan kalau ada. Saya izin persilakan. bertanya.
Oke, silakan Nur. Ya, Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba yang lain diam dulu, yang lain diam. Eh, Oke, silakan. Dengan 20.11096. Izin bertanya Bapak, Ya. terkait di mana ada seorang suami istri yang sudah menikah sekian tahun dan di mana suatu ketika mas kawin yang diberikan oleh si suami tersebut tidak sesuai dengan yang disebutkan pada ketika akad. Nah, itu bagaimana Pak hukum dan apakah sah akad nikah tersebut, Pak? Dan apakah harus mengulang atau memperbaharui akad nikah tersebut, Pak? Pertanyaannya kurang jelas, Nur, Mega. Agak putus-putus suaranya kamu ini. Coba. Tadi yang saya tangkap, bagaimana hukumnya jika mahar tidak sama seperti yang diucapkan, gitu ya? Betul nggak? Iya, Bapak kan nikahnya udah lama nih, Pak. Nah, suatu ketika baru diketahui bahwa si mahar tersebut tidak sesuai yang disebutkan ketika akad yang telah dilakukan, Pak. Ya intinya, Nah, dan itu bagaimana hukumnya? intinya gini Mega, kalau misalnya suami mengucapkan mahar A atau jumlahnya 2 misalnya ketika akad nikah, maka itu wajib untuk dibayarkan. Bahkan kalau perlu diserahkan saat itu juga pada saat akad nikah. Sebaiknya diserahkan saat itu juga, selesai akad nikah. Sebab kalau diserahkan sesudah akad nikah, nanti takut lupa, takut khawatir salah paham atau mungkin tidak ingat. Maka dari itu memang boleh mahar itu utang boleh. Tapi dengan catatan ya jangan berhubungan seksual dulu untuk menghindari adanya salah pemahaman mengenai mahar. Nah, kalau misalnya sudah diucapkan 5 juta maharnya, tapi belum diserahkan, oke, tidak apa-apa. Terus nanti suatu ketika suaminya bayarnya berapa? 3 juta, berarti kurang 2 juta. Maka si istri wajib menagih sisa mahar itu. Ini keputusannya. Wajib menagih. Sebab kalau tidak ditagih kan jadi hutang itu. Jadi hutang. Jadi tanggungan yang belum terbayarkan atau terutang bagi suami. Maka dari itu, kalau ada utang-utang seperti ini harus dibayarkan. Jangan sampai tidak terbayarkan. Supaya nanti ketika proses perceraian misalnya terjadi, itu gampang menentukannya. Jadi si istri harus bereaksi, harus bertindak kalau ternyata ada kesalahan. Loh, kamu kan janjinya bilangnya di akad 5 juta. Kok sekarang bayarnya cuma 3 juta? Nah, 2 jutanya mana? Coba bayarkan sekarang gitu. Ditagih secepatnya. Gitu ya, sebaiknya yang harus dilakukan oleh si istri. Istri yang nagih bukan orang lain, harus istrinya yang menagih karena dia yang terlibat dalam masalah mahar. Gitu ya, Mega ya, Nur? Atau ada yang kurang? Baik, Bapak, terima kasih. Oke, baik Cukup, ya. Pak. Oke, satu lagi silakan, ada yang mau tanya? Ada enggak? Masih ada? Enggak ada. Tadi Zulpan jadi enggak mau bertanya nih, Zulpan? Jadi, Pak, nanya nih Pak. Oke, nyalakan videonya dulu, nyalakan videonya dulu. Nyalakan videonya dulu. Oh ya Pak. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Abdul Zulfan. NIM 20.111.0099. Jadi pertanyaan saya ini Pak. Apa hukumnya jikalau menikah dengan mahar nyicil Pak atau ngutang? Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak itu Pak? Boleh. Kan sudah saya bilang tadi, kalau diutang gimana? Boleh. Cuma itu kan harus tanggung jawab. Benar nggak itu lunas tepat waktu? Boleh sebenarnya. Dengan mas kawin 1 unit sepeda motor terutang atau dibayar nyicil misalnya, ya boleh, silakan. Jadi maharnya itu dicicil per bulan berapa ratus ribu, dibayarkan ke leasing misalnya, ya boleh, silakan. Tapi motornya diserahkan ke istri, gitu, boleh.
Cuma ya sebaiknya ya jangan nyicil. Kalau memang bisa ditunaikan, bisa dibayarkan tunai ya bisa. Lebih bagus itu. Gitu ya. Terus Boleh. satu lagi nih, Pak, terkait mahar misil nih, Pak. Ya. Ini Apa? kan mahar misil itu kan mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya. Itu ketika ijab kabul itu gimana, Pak? Saya nikahkan Abdul Zulfan dengan Anya Geraldine, itu disebutin nggak, Pak? Dengan apa gitu? Ya mahar di situ nanti tidak disebutkan. Ketika akad nikah tidak ada sigot mahar. Tidak ada sigot ucapan mahar. Ya biasa ada masalah. Tapi tetap ada kewajiban membayar mahar. Tapi maharnya bukan mahar musamah, melainkan mahar misil. Gimana mahar misil? Aturannya ya lihat. Mahar yang sebelumnya pernah diberikan oleh orang tuanya. Misalnya bapaknya dulu waktu nikah dengan ibunya berapa maharnya. Dilihat di situ, dicek. Nah, bisa seperti itu. Atau lihat status sosialnya. Misalnya ini anak kiai. Maka maharnya pasti lebih tinggi dong. Dia sarjana, pasti lebih tinggi dong. Kan begitu. Gitu ya. Ukurannya melihat status sosial, bisa melihat latar belakang pendidikan, bisa melihat mahar yang pernah diberikan oleh orang tuanya atau saudara dekatnya gitu. Baik, Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Saya kira cukup ya sesi tanya jawabnya. Nah, berikutnya adalah saya akan jelaskan tentang tugas. Oke, baik, perhatikan. Untuk tugas 4 kali ini, seperti yang saya sudah sampaikan di RPS, ya, saya tampilkan RPS-nya ya, sebentar. Untuk tugas 4, itu adalah berbentuk, ya, berbentuk, tugas keempat ya, ini. Nah, ini dia. Tugas keempat berbentuk mini riset ya. Mini riset. Ya, mini riset. Nah, ini dia. Mini riset. Jadi kalian diminta untuk melakukan mini riset dalam bentuk observasi ke masyarakat. Jadi nanti kalian pulang ke rumah, temui orang tua dan temui tokoh agama. Toga, tokoh agama, atau Thomas, tokoh masyarakat. Yang paham masalah agama tentu ya. Tanyakan ke mereka. Nah, jadi yang rumahnya dekat-dekat silakan pulang, lakukan mini riset, tanyakan ke orang tuanya atau ke tokoh masyarakat, tokoh agama. Terus yang rumahnya jauh gimana, Pak? Siapa di sini yang tadi orang Lampung? Ada nggak di sini orang Lampung? Ada nggak? Ada, Pak. Bengkulu, Pak. Siapa? Saya, Pak, Lampung. Siapa namanya? Siapa namanya yang orang Lampung? Suluki, Pak. Suluki, oke. Kamu udah mungkin pulang ya? Iya, Pak. Kamu kosnya di mana sekarang? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Tangerang, Pak, di rumah saudara. Tangerang mana? Hah? Tangerang mana? Suluki. Sepatan, Pak. Sepatan. Itu tempat tinggalnya siapa? Ya. Saudara, Pak. Saudara. Nah, kamu nanti pulang ke Sepatan. Pulang ke Sepatan, tanyakan orang saudara kamu dan tambahannya ustadz yang ada di Sepatan. Bisa kira-kira, Suluki? Insya Allah, Pak, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa berarti ya. Bisa. Yang lain ada nggak yang kayak Suluki? Jauh misalnya. Bengkulu, Pak. Siapa Bengkulu? Nasid, Pak. Nasid. Kamu Bengkulu mana, Nasid? Di Kepayang, Pak. Kepayang. Kabupaten Kepayang. Jauh ya dari kota Bengkulu ya, masih jauh itu berarti. Iya. Bukan itu. Apa namanya? Muka-muko.
Lubuk Linggau, Pak. Oh, Lubuk Linggau, dekat dengan Padang Iya, berarti ya? dekatnya. Dekat dengan Sumatera Masih Barat ya? jauh ke Batam. Masih jauh, Pak. Oh, masih jauh. Oke. Iya. Kamu tinggal di mana sekarang, Nasid? Di Serang, Pak. Di Serang mana? Di Ciwaktu. Oh, kamu ngekos ya di Ciwaktu. Oke. Iya. Kamu udah punya saudara di Banten? Paling ada tempat pengabdian pondok, Pak. Di mana itu? Pondoknya kamu di Di mana? Gunung Sari. Di Gunung Sari, Pak. Kamu Serang. pondoknya mana dulu? Saya dulu pondoknya di Lebak, Pak. Di mana? Lebak. Iya, waktu mondok di Lebak. Oke, sekarang gini aja. Kamu Ciwaktu mana? Ciwaktu Dekat Cinanggung. bakso gocengan, Pak. Berarti dari rel sebelum rel ya berarti ya Ciwaktu ya. Sesudah samping rel, Pak. Seberang rel ya. Iya, Ciwaktu Lor ya. Ciwaktu Lor ya. iya. Nah, coba kamu tanya, bisa nggak kamu mencari itu orang yang ada tokoh agama yang ada di Ciwaktu Lor? Ada nggak? Mau gampang nggak cari informasi? Rata-rata di sini ustadznya jarang kelihatan, Pak. Oh, jarang kelihatan ya. Iya, Terus kalau di Gunung Sari kamu ada nggak kenalan ustadz atau siapa? Di Gunung Sari ada nggak? ada paling ustadz di sana, Pak, di tempat pengabdian kemarin. Oke. Kamu bisa menghubungi Gunung Sari nggak? Bisa menghubungi mereka. Bisa, Pak. Ya udah, Bisa. di situ aja ya di daerah Gunung Sari ya kamu ya. Iya, Pak. Lokusnya kamu di daerah Gunung Sari. Oke, terus lagi ada nggak yang lain? Yang jauh, yang susah aksesnya misalnya, ada nggak? Oke, intinya yang tadi misalnya tidak bisa pulang karena jauh, atau misalnya tidak bisa pulang karena keterbatasan biaya misalnya, atau karena keterbatasan anggaran. Untuk pulang tuh biayanya besar, misalnya yang pulang ke Ciamis misalnya, ada yang dari Ciamis, atau pulang ke Subang kan biaya, atau pulang ke Karawang tuh jauh juga tuh. Nah, silahkan gunakan media video call ya. Itu bisa dipakai video call. Tanya ke orang tuanya, wawancarai orang tuanya melalui video call. Sambil direkam ya. Yang penting kalau tidak pulang manfaatkan teknologi gitu ya. Kalau yang pulang malah gampang. Atau yang kayak Nasid itu bisa menggunakan media lain atau menggunakan tempat lain, wilayah lain, bukan di Bengkulu tapi di Gunung Sari tadi gitu ya. Atau Suluki bisa di Sepatan. Jadi intinya yang tadi saya bilang harus menemui orang tua diganti dengan yang lain. Tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, apa tugasnya? Kita lihat. Ini langsung saya tampilkan ini ya, contoh tugas yang saya abadikan ke kelas lain. Nah, ini dia. Lakukan mini riset dalam bentuk observasi di tempat tinggal kalian masing-masing. Target respondennya 1, orang tua, kedua, tokoh agama, dan yang ketiga, pelaku pernikahan atau wali atau pengantin. Pengantin perempuan, pengantin laki-laki. Tapi yang ketiga itu bisa sunnah, bisa tidak wajib, karena tergantung situasi. Kalau misalnya saat kalian wawancara itu ada perkawinan, ada acara resepsi, ada acara walimah, maka gampang. Tapi yang repot kalau belum ada. Misalnya minggu ini sampai minggu depan itu tidak ada perkawinan di daerah saya, Pak. Gimana nih, Pak? Ya sudah. Yang wajib hanya 1 orang tua, 2 tokoh agama. Orang tua ya wajib diwawancarain. Pak, orang tua saya sudah meninggal semua. Ya sudah, saudara. Pak, saudara saya sudah meninggal juga. Tinggal Wak, tinggal Mamang. Ya sudah, Wak atau Mamang itu yang diwawancara. Ya sudah, gitu ya. Atau kerabat dekat lainnya, gitu ya.
Dan yang kedua adalah tokoh agama, ini yang wajib, tokoh agama. Ustadz, kiai, ajengan, atau siapa, buya, boleh. Yang ada di kampung, nggak usah yang besar-besar. Nggak usah yang tokoh utama Kabupaten Pandeglang misalnya. Abuya Muhtadi misalnya. Cidahu, nggak usah terlalu gede itu. Cari yang levelnya di bawah, di tengah masyarakat itu aja. Kiai, ustadz ngaji kalian tuh bisa. Itu yang wajib ya. Kalau misalnya pelaku pernikahan itu tidak wajib. Nah, apa yang ditanyakan? Nah, ini dia pertanyaannya. Nih, satu, bagaimana menurut Bapak atau Ibu tentang fenomena mahar di Indonesia? Mahar itu gimana menurut Bapak di Indonesia ini gini, keadaannya sekarang ini, gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana pandangan Bapak atau Ibu mengenai perbedaan antara yang adanya mahar dan seserahan? Ada nggak perbedaannya? Ada nggak persamaan dan perbedaannya? Di daerah saya di Sulawesi itu ada istilah uang panai. Uang mahar lain lagi, uang mas kawin lain lagi. Nanti ada lagi uang panai. Uang panai itu maksudnya uang biaya perkawinan yang wajib ditanggung oleh calon suami. Jadi biaya pesta, misalnya ada biaya catering, biaya sound system, biaya organ tunggal, biaya keamanan dan lain sebagainya, itu ditanggung oleh si calon suami. Itu uang panai. Atau doi menre kata orang Makassar, doi menre. Ya. Tuh. Nah, coba dibahas, ada enggak perbedaan antara mahar dan seserahan itu ya? Kalau di daerah Banten misalnya. Coba ditanyakan. Nah, nanti tugas itu kalian kerjakan dan nanti hasil dari mini riset ini dituangkan dalam bentuk tulisan dengan panjang tulisan minimal 1.500 kata atau word. Nanti di pojok kanan, pojok kiri bawah itu kan ada keterangan ya. Word itu 100 misalnya. Itu jadi patokan. Jadi kalian ketika menulis perhatikan pojok kiri bawah dari MS Word yang kalian kerjakan. Kalau sudah mencapai minimal 1.500 sudah memenuhi syarat berarti. Kalau masih kurang berarti harus ditambah lagi. Jadi uraiannya harus lebih panjang. Nah, sistematika penulisannya bagaimana? Ya itu seperti ini. Ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan. Didahului dengan pendahuluan, ditengahi dengan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Ingat, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Kesimpulan itu dari dua ini ya. Nanti ada jawabannya. Jadi kalau misalnya permasalahannya itu ada dua, pertanyaannya ada dua, maka kesimpulannya juga ada dua. Ya, kalian ketik dengan panjang tulisan minimal 1.500 kata. Silakan disesuaikan. Nah, nanti batas akhir pengumpulannya adalah hari Rabu minggu depan. Bukan Rabu ini karena kelas C ya, HC ini ya. Ini kan HC, maka Rabu. Karena ini HKIC berarti pengumpulannya hari Kamis ya. Tanggal berapa? Tanggal 14 Oktober 2021. Pukul berapa? Ini sama, pukul 9 WIB ya. Jadi itulah tugas 4 yang saya berikan untuk kelas HKIC. Seperti ini ketentuannya. Harap diperhatikan dengan baik. Jika ada yang kurang paham bisa nanti kalian tanyakan lebih lanjut. Oke, baik, saya kira cukup materi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Absen silakan kalian isi segera ya. Di Bapak. apa? Punten Zulpan ya, Abdul Zulpan. Apa, Zulpan? Ini Pak, kan saya tugas yang kemarin tuh Pak, yang tugas kelompok. Tadi saya telat ngumpulin 19 menit, HP-nya mati total tadi malamnya Pak. Itu terima nggak sama Bapak? Aduh. Gimana? Kamu kan begini. Saya ingatkan ya, tolong ya.
hal-hal seperti tugas itu diperhatikan baik-baik. Saya hanya menerima sesuai dengan ketentuan. Jadi ya itu resiko kalau tidak memenuhi syarat. Ya terpaksa saya tidak bisa terima, tidak bisa itu. HP saya mati total itu Pak, jadi rusak Ya tadinya. pakai solusi dong, jangan karena alasan HP mati terus tidak bisa berbuat lagi. Kan pasti bisa minta bantuan teman-teman dong. Pinjam Nggak ada HP, yang pinjam sinyal temannya. Ayo dong, kreatif, jangan hanya diam. Tolong perhatikan itu. Saya tidak mau. Tadi Alasan karena sinyal HP-nya mati, Pak. Mati total. Sehingga tidak bisa mengikuti tugasnya. Sudah, berarti tidak bisa saya nilai gitu loh. Saya hanya menilai, dengarin dulu. Saya hanya menilai jika tugas itu dikumpulkan sesuai dengan ketentuan. Apa ketentuannya? Ya lewat Google Classroom, lewat assignment. Kalau dikirim lewat itu, dikirim lewat WA misalnya, nggak bisa. Saya nggak terima itu. Langsung saya hapus itu kalau ada yang kirimkan tugas. Pak, ini tugas saya untuk kelas HKIC misalnya, tugas 4. Mohon diterima. Nggak terima, saya tolak, langsung saya hapus. Saya tidak merasa menerima itu. Gitu ya. Biar lebih disiplin kalian ini. ya, punten Pak ya, tadi kan HP-nya tadi baru bawa ke counter pagi Pak, dari ke counter paginya. Ya kan mestinya bisa kemarin kan. Kan 1 minggu ini saya kasih rentang waktu yang cukup panjang. Pasti ada cara dong. Ya kalau cuma yang nggak bisa gimana itu? Ya udah Pak, terima kasih Pak ya. Punten ini Pak, aduh. Ya udah terserah kamu ya. Jadi pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai teledor. Yang kayak begini-begini harusnya diperhatikan baik-baik ya. Oke, baik, saya kira cukup. Dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke. Saya pamit ya. Ini saya serahkan ke siapa ini? Ke Wasi aja ya, Wasi ya, sebagai hostnya ini. Oke. Atau Nasid, saya serahkan ke Nasid hostnya.